Metamfetamine yang lebih dikenal dengan sabu-sabu yang membuat orang teler dan juga berhalusinasi diciptakan sejak Perang Pasifik berlangsung. Memanfaatkan hal itu, Jepang langsung menggunakannya untuk kepentingan militer, salah satunya pilot-pilot kamikaze yang tak kenal takut menerobos pertahanan musuh. Seusai kekalahannya di Perang Dunia Kedua, masih banyak tentara-tentara dan pekerja buruh yang tidak bisa berhenti dari obat tersebut. Dengan beriringnya waktu, pemerintah Jepang pun melarang obat itu beredar, karena obat itu mengandung zat yang membuat orang pemakainya menjadi kecanduan. Itulah yang menuntut bandar-bandar narkoba Jepang pindah ke kota Busan, Korea. Dan itulah zaman keemasan narkoba made in Korea. Di balik narkoba-narkoba itu ada seorang bandar yang sangat dikenal dalam sejarah narkoba Korea. Orang itu bernama Lee Do-sam, dan inilah awal ceritanya. Berlatarkan tahun 70-an, Lee Do-sam mendapat pekerjaan sebagai penguji emas barang-barang selundupan aka ilegal. Ketika ia sedang bertransaksi, tiba-tiba datang polisi menggerebek kapal itu. Karena panik, Do-sam pun langsung menyeburkan diri ke laut. Dan ternyata polisi itu merupakan orang dalam aka calo dari sindikat penyelundupan itu. Hari demi hari, Do-sam dan sindikat penyelundupan itu berjalan mulus. Walaupun mereka ilegal, tetap saja sindikat itu rela berbagi dengan sesama guna membersihkan namanya di halayak masyarakat. Ketua Do-sam pun memperkenalkannya kepada Kwak, salah satu oknum di pemerintahan. Do-sam pun diperintahkan untuk menyogok Kwak supaya bisa menggunakan kapal angkatan laut Korea sebagai pengantar barang-barang ilegal aka selundupan. Kita pun mengerti kan betapa bobroknya pemerintahan zaman itu ya. Jadi jangan heran. Setelah itu ia pulang ke rumahnya dan terlihat istri Do-sam yang bernama Sokyung dan 3 anaknya beserta sepupunya. Walaupun mereka hidup sederhana, namun Do-sam bersama keluarganya terlihat bahagia dengan keadaannya. Sedang enak joget, ada tetangganya memberitahu bahwa sepupu Do-sam yang bernama Do-hwan sedang dibukbek oleh gangster. Do-hwan tertangkap mencuri, akibatnya ia dicocol oleh gangster. Do-sam pun memberikannya ganti rugi sebuah microwave, namun betapa gebleknya si gangster, ia menyuruh Do-sam untuk meminum air kencingnya sendiri. Melihat sepupunya disiksa, ia pun rela meminum air itu. Keesokan harinya, ketika Do-sam mengantar sepupunya itu ke rumah sakit, ada temannya yang menawarinya untuk menyelundupkan sabu-sabu ke Jepang. Karena Yakuza yang sering biasa menyelundupkan sedang terkena penyakit. Do-sam pun bertemu dengan Yakuza itu. Awalnya Do-sam menolaknya, namun karena bayarnya tinggi, ia pun menerimanya. Sesampainya di Jepang, ia bertemu dengan atasan Yakuza bernama Kim Son. Do-sam pun kaget karena Kim Son merupakan orang Korea. Kemudian Kim Son mengajaknya untuk makan malam dan melihat bicis-bicis di klub malam. Do-sam menanyakan seluruh hal tentang narkoboy kepada Kim Son, dari mulai pembuatannya, lokasinya, sampai pemasarannya, ia tanyakan. Itu pun terpikir oleh Do-sam untuk membuat pabrik narkoboy di Busan karena cuaca dan juga air Busan sangat cocok untuk tempat pembuatan narkoboy. Beda halnya di Jepang, pemerintah akan menembak siapapun yang membuat pabrik narkoboy di Jepang, ujar Kim. Namun rencananya itu harus kandas karena sindikat penyelundupan barang-barang yang ia kerjakan sudah terbongkar. Bukan itu saja, Do-sam dijebak oleh ketuanya sendiri untuk menjadi jaminan kepada polisi. Polisi pun menangkapnya dan menghabeknya sampai berlumuran darah. Ketika di penjara, Do-sam sepertinya tertarik kepada seorang gangster yang bernama Choi Pil untuk mengajaknya berbisnis. Setelah mendengar bahwa Choi merupakan penyelundup narkoboy, keesokan harinya istri Do-sam yaitu Sokyung datang menjenguknya. Do-sam teringat polisi korup waktu di scene awal tadi, waktu dia masih menjadi penyelundup, dan menyuruh Sokyung untuk menyogok polisi itu dan menemuinya di penjara. Setelah disogok, polisi itu pun menghampiri Do-sam dan berkata bahwa ketua sipir di penjara itu susah sekali untuk disogok. Namun betapa edannya Sokyung mencuri data-data dari ketua sipir dengan berpura-pura sebagai sales. Itu pun yang membuat polisi korup panas-panas dingin karena Sokyung mengancam akan melaporkan ia bersama kepala sipir tentang korupsinya kepada kepala KCIA. Do-sam pun keluar dengan bebas.
Dalih-dalih bertobat, Dosam menyuruh Sokyung untuk menghapus semua identitas mengenai dirinya karena ia akan menjadi bandar narkoboy. Sebelum aksinya, Dosam menemui seorang gangster yang dipenjara tadi, yaitu Choi, untuk menghubungkan akses penyelundupan ke Jepang dan juga orang dalam. Pada awalnya, Choi menolaknya, namun Dosam menawarkan uang yang banyak dan hasil yang akan besar. Choi pun menerimanya. Kemudian Choi memperkenalkan Satgas Narkoboy yang akan menjadi orang dalamnya bernama Sang Hon. Dengan memberikannya hadiah gepukan uang, membuat Dosam makin percaya diri. Setelah itu terlihat Dosam sudah memiliki tim yang akan membantunya. Terdiri dari Profesor Baek, sang legenda peracik narkoboy, Choi, penyelundupan, Wang Munho, pemasok bahan-bahan dari Taiwan, adik Dosam bernama Dosok, notaris, dan juga sepupu Dosam yaitu Dohwan. Mereka pun langsung beraksi. Bahan pertama baru saja datang dari Taiwan. Dengan menggunakan peternakan babi sebagai tempat peracikan, membuat sindikat itu sangat susah sekali dilacak oleh polisi. Beberapa saat kemudian, bahan pertama pun selesai dibuat oleh profesor dan langsung mengedarkannya ke seluruh bandar-bandar di Jepang. Ketika uangnya sudah terkumpul, Dosam merasa ada yang salah tentang pembagian hasil yang Choi lakukan. Dan benar saja, Choi dan juga Wang menggelapkan sebagian penghasilan yang membuat ia merasa diliciki. Itu pun yang mendesak Dosam untuk bekerja sama dengan Yakuza cabang Korea bernama Pak Jo. Pak Jo menyuruhnya untuk berunding dengan bos Yakuza yang ada di Kobe, Jepang, kalau ingin memiliki akses kepadanya. Dosam pun langsung bergegas ke kota Kobe. Ketika Dosam sampai di tempat pertemuan itu, kemudian Dosam ingin menelepon, ia mendengar orang yang tepat di depannya mendapat perintah untuk membunuhnya. Mendengar itu, Dosam pun langsung merancang strategi, menyuruh Dohwan untuk ke tempat pertemuan, sedangkan ia akan menelepon pelayan yang ada di kamar tersebut. Namun strategi Dosam terhambat oleh bahasa karena ia tidak begitu fasih berbahasa Jepang. Dosam pun bergegas mengajar Dohwan, sekaligus ia bukbak dengan orang-orang itu. Singkat cerita, sampailah ia di lantai atas, dan terjadilah bukbak di antara kedua kubu. Singkat cerita, Yakuza pun menyetujui kesepakatan Dosam dan memberikannya akses kepadanya, sekaligus main sama bicis-bicis yang sangat menegangkan. Tak terkecuali Dohwan yang baru saja meminum narkoboy pertama kalinya. Hal itu pun yang akan menghancurkan hidupnya kelak. Tonton sampai akhir. Dosam pun sangat diuntungkan sekali setelah kesepakatan dengan Yakuza deal. Ia pun sampai-sampai melemparkan uangnya ke lautan. Saking diuntungkannya kesepakatan dengan Yakuza. Scene pun berpindah, orang dalam Dosam yaitu Sang Ho didatangi oleh jaksa dari Seoul yang bernama Kim In-gu. Kita panggil aja Kim. Kedatangan Kim ke situ hanya untuk membereskan seluruh hal mengenai narkoboy di wilayah itu. Scene pun berpindah. Kesuksesannya sebagai bandar narkoboy merubah Dosam menjadi orang kaya. Ia pun membeli rumah bersama istri setianya yaitu Sokyung dan memasukkan identitasnya kepada tetangga dan seluruh orang. Kembali lagi kepada Kim In-gu, di aksi pertamanya ia mengerahkan seorang mata-mata untuk berpura-pura membeli narkoba. Terkecuali Sang Ho yang panas-panas dingin pada aksi pertama Kim In-gu ini, mengingat ia merupakan oknum pemerintahan. Mereka pun berhasil dengan menjebak salah satu pengedar narkoba walaupun hampir gagal. Kemudian Kim menginterogasi pemasok narkoba itu, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengatakan yang sebenarnya terjadi. Lantas Kim pun meminta Sang Ho untuk melacak keberadaan Dosam dan kawan-kawan, walaupun harus melawan Pak Jo yang merupakan anggota Yakuza. Scene pun berpindah, akibat Dosam bersekongkol dengan Yakuza, Choi tidak terima dan memutuskan untuk keluar dari tim, dan mengatakan juga bahwa tim ini menjadi buronan Kim dan kawan-kawan. Mendengar kabar itu, Dosam pun bergegas pergi dari Busan untuk bertemu orang Pak Jo yang bernama Pak O, bapak-bapak semua,
yang merupakan pengguna dan juga ia memiliki akses kepada orang-orang asing yang ada di Korea.